sekarang kita kembali untuk melanjutkan tadi video tentang uh, membahas tentang ekonomi, anggaran, dan bagaimana cara untuk pembagian rata rezeki ke seluruh makhluk hidup melalui sistem teknologi IT. Nah, kan gini ya, sebelum saya membahas tentang uh, dunia ekonomi, padahal ini bukan ranah saya, tapi kan setidaknya saya memberi edukasi juga untuk semua manusia ya ibaratnya. Karena yang saya bilang, kita itu kan pakai rumusan ya, namanya kan manusia memiliki derajat yang tinggi, dia memiliki wawasan yang luas dibandingkan ras yang lain, dan dia juga mampu berkoneksi dan berhubungan dengan penciptanya, yaitu Tuhan ya. Sebelum kita bahas itu, kita akan bahas tentang logika matematika. Logika matematika itu waktu saya kuliah ya, ini agak melenceng dikit, jadi kita akan bahas tentang kehidupan dulu, baru kita bicara dengan anggarannya. Kehidupan itu ada rumusannya. Ada yang ibaratnya benar, benar salah itu menjadi benar, atau salah benar menjadi salah, terus salah menjadi benar, itu sama dengan benar, dan salah menjadi salah itu benar, salah menjadi salah itu salah. Nah, itu kalau dalam logika matematika kan seperti itu ya. Saya nggak tahu ya, ada rumusannya, pokoknya cek lagi aja rumusan itu. Nah, saya kan koneksikan antara rumus itu dengan rumus kehidupan. Memang ini agak ngelenceng dikit ya sebelum kita bahas pembahasan. Jadi kalau salah menjadi benar, hasilnya adalah benar, itu berarti dia kalau diterjemahkan dalam bahasa kehidupan, itu dia tadinya dari sesuatu yang salah dia menjadi benar, dan akhir kata dia menjadi benar, dia salah dulunya, dia salah melakukan itu salah, tapi ketika dia jadi ibaratnya melalui pengkoreksian diri, dan atau dalam istilah kehidupan itu tobat ya. Nah, kalau ibaratnya kalau salah menjadi salah itu salah, berarti dia orangnya kepala batu, keras banget. Salah menjadi salah, hasilnya salah gitu ya, berarti dia udah dikasih tahu dia salah, tapi ibaratnya dia tetap aja ngeyel, maunya tetap itu. Akhir kata dia akan jadi salah terus perjalanan kehidupannya, dia jadi salah terus, karena dia keras batu, dan akhir kata dia uh, apa uh, jadi orang, dia tidak bisa diberikan masukan. Itu dalam istilah logika matematika direlasikan dengan kehidupan. Kita harus pakai rumus. Terus kalau benar menjadi salah, tadinya dia jadi orangnya benar, tiba-tiba jadi salah, kan ada tuh di kehidupan. Benar jadi salah, terus ibaratnya tadinya dia rajin nih, ibaratnya beribadat, ketika dia menjalani kehidupan sesuatu, tiba-tiba dia jadi salah terus dia. Tapi juga ada rumusan benar jadi salah, sama dengan benar, berarti itu ada juga rumusan gitu. Misalnya ada gitu ya, benar menjadi salah, benar menjadi salah sama dengan benar, berarti dia kalau diterjemahkan darinya dia benar terus jadi salah, memang sebenarnya dia itu awalnya salah, udah salah dari awal, dia udah salah. Nah, sekarang saya udah sedikit menjelaskan tentang relasi logika matematika yang udah saya pelajari dalam kuliah, dikoneksikan dengan kehidupan. Karena kita semua kan berhubungan dengan troubleshooting ya. Ini sebenarnya troubleshootingnya alam semesta ini. Jadi makhluk-makhluk, troubleshootingnya alam semesta. Jadi kita harus rinci lagi nih, mana yang salah dikoreksi. Kalau udah salah jangan menjadi salah, jadi kepala batu kan ibaratnya. Itu akan mengakibatkan resiko dan dampak buat semua alam semesta ini, sentralnya universe ini ya.
untuk kelangsungan kehidupan makhluk hidup di dunia. Nah, jadi pada ngamuk nih semuanya gitu, mengakibatkan jadi porak-poranda lah bumi ini. Nah, sekarang kita belajar tentang anggaran nih, ekonomi. Seharusnya orang ekonomi lebih pintar daripada saya, karena dan lebih rinci. Kalau dia mau, karena gini ya, sebelum kita menjadi orang tua nih ya, sebelum manusia menjadi orang tua, sebaiknya manusia berpikir tentang bagaimana pembagian rezeki yang adil untuk anak-anaknya. Kayak saya nih, saya misalnya belum menikah gitu ya, saya memang belum menikah, emang kenyataannya saya belum menikah dan belum mempunyai anak. Saya belajar tuh bagaimana cara bersikap adil terhadap anak-anak, sama juga kayak dalam suatu negara itu dia bisa bersikap adil terhadap rakyatnya, pembagian rezekinya, pembagian amanahnya, dan kejujuran serta amanahnya diteladani gitu oleh rakyat-rakyatnya yang mengikuti. Jadi sebenarnya uh, rakyat itu hanya mengikuti imamnya, yang mana sih yang benar ya, yang jujur, yang aman dan adil. Jadi kalau pemimpin itu memang harus adil, amanah, jujur, dan harus sesuai dengan cerminan dirinya. Jadi kita memang, dan jadi pemimpin tidak atau menjadi orang tua itu tidak gampang. Mereka juga harus bersikap tidak pilih-pilih kasih ya, tidak pilih kasih sama jadi data itu penting. Jadi semua intinya adalah pembagian rezeki. Jadi sebelum kita menjadi orang tua itu bukan hanya uh, apa saya dapat rasa saya udah menikah, rasa saya sudah punya anak, tapi dia tidak bisa bersikap adil terhadap anak-anaknya gitu. Itu penting. Jadi saya aja nih ya, saya tidak menikah, saya tidak punya anak. Jadi saya itu belajar bagaimana melihat tuh orang tua gitu ya, dalam memberikan keadilan untuk anak-anaknya, adil, asta pembagian rezekinya, kasih sayangnya, terus perawatannya, pelindungannya. Jadi tidak sembarangan semua orang menjadi orang tua, dan tidak boleh terlalu kikir juga, karena kalau dia kikir, untuk apa dia menjadi orang tua kan? uh, karena kalau dia sebenarnya menjadi orang tua itu tidak boleh kikir, menjadi pemimpin itu juga tidak boleh kikir, karena mereka harus bisa berpola adil, karena memang itu udah tugas dari pemimpin ya. Jadi berat memang jadi pemimpin, menjadi orang tua itu berat, karena kita harus adil terhadap pembagian rezekinya secara rinci, pembagian kasih sayangnya, terus perawatannya, perlindungannya. Tidak ada yang ibaratnya ini yang golongan ini yang diperhatikan, golongan yang lain tidak diperhatikan. Itu adalah penting. Makanya dengan sistem teknologi IT, data itu adalah penting. Nah, sekarang siapa sih yang membuat kehidupan ini ya? Membuat kehidupan ini, kalau sisilah dengan agama kan dia berasal dari Adam dan Hawa ya. Dan Adam dan Hawa itu dia belajar bagaimana menjadi orang tua, karena dia memiliki keturunan. Adam dan Hawa itu memiliki keturunan, jadi dia harus belajar untuk bisa membagikan secara rata anak-anak dari hasil yang ibaratnya mereka menikah ya, walaupun ibaratnya kalau dikata dalam manusia, dan sekarang mereka melakukan jalur pernikahan. Jadi harus diperinci sistem teknologi IT itu, atau itu dia membagi rata, dia tidak ada yang boleh. Makanya di era milenium itu saya bilang ya, itu orang tuh semakin pintar, orang semakin bijak, orang semakin bisa memperhitungkan, karena Allah juga, Tuhan aja dalam agama Islam itu ada asmaul husna, dia perhitungan, maha perhitungan. Berarti bukannya pelit, tapi dia memperhitungkan, dihitung-hitung nih. Ini buat ini, misalnya buat kalau di orang tua nih bisa jadi orang tua buat anak-anaknya nih, yang kalau jadi pemimpin ini buat rakyat-rakyatnya, didata semuanya. Nah, data itu adalah penting, sentral itu penting. Kalau tidak ada yang kebagian gitu, dia akan mengakibatkan
apa perubahan dalam alam semesta, ada pergeseran. Jadi geser lama-lama, dia memisahkan diri dan dia ngamuk gitu ya. Dia akan mengakibatkan pola-poranda di bumi ini. Jadi pentingnya ID atau magnetik itu adalah dia pembagian rezeki yang adil, terutama karena semua makhluk hidup itu asalnya dari histori-histori zaman dulu seperti Adam dan Hawa, dan dia menjadi orang tua. Seharusnya kita harus berkoreksi tentang diri sendiri, apakah kita sudah cukup adil dalam kehidupan kita, cukup jujur dalam kehidupan kita, cukup bijak, cukup amanah dalam kita memberikan amanah. Amanah itu penting karena tanpa kita memberikan amanah itu semua semerawut gitu. Kita pilih kasih, kita semerawut. Kayak di negara ini ya, di negara ini ada 34 provinsi. Semua orang mau menjadi penguasa di dunia. Tapi bagi saya bukan suku-suku tertentu yang berhak untuk menjadi penguasa. Semua bergiliran untuk menjadi penguasa dari 34 provinsi itu. Misalnya suku Jawa, terus suku Sulawesi, suku apapun yang ibaratnya yang bergiliran dari 34 provinsi. Jadi tidak hanya mencakup suku-suku itu aja yang menjadi penguasa. Semua adil dan merata dan berhak sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki. Karena kemampuan tuh dan kompetensi itu perlu. Karena tanpa kompetensi dan mereka tidak bisa mencari jalan keluar. Ini saya gimana, dia akan selalu bertanya dan stuck aja ya gitu. Nah, untuk kita menghindari stuck itu kan ibaratnya mampet ya, jalan kehidupannya begitu-gitu aja gitu ya. Kita harus cari jalan keluar dengan pengetahuan. Kita harus tahu dan mengukur diri kita sendiri gitu ya. Oh, saya sudah usia segini, udah usia segini. Nah, kalau itu tidak ada yang misalnya kita tidak bisa dikerjakan ya, kita cari pekerjaan yang mudah dulu, baru nanti kita akan menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Itulah, dan dari pekerjaan yang sulit itu bisa, masih tidak bisa juga pekerjaan sulit, kita tanyakan kepada yang ahlinya. Kalau yang ahli tidak mengerti, kita tanyakan kepada yang penciptanya, yaitu Tuhan. Itulah seperti itu.